Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Alfian Hidayat. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, tepatnya pada tanggal 8 Januari tahun 2023, yang dimana ini bertepatan pada hari Minggu. Kali ini waktu saya sedang longgar. Saya ingin membuat konten tentang hal-hal yang harus diperhatikan ketika membeli Suzuki Futura ya teman-teman. Dan saya kasih tahu nilai plus-plus dan kekurangannya itu di mana menurut pendapat saya pribadi dan pendapat yang saya alami selama memakai Suzuki Futura dan pengalaman selama memakai mulai dari sekitar 8 tahunan ya teman-teman. Semoga teman-teman yang melihat video ini baik di waktu pagi, siang, dan malam, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusannya, sukses selalu buat kedepannya. Tidak usah pakai lama. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman hal-hal yang harus diperhatikan ketika membeli Suzuki Futura sendiri. Untuk Suzuki Futura ini milik saya, ini merupakan tahun 2001 ya teman-teman, yang dimana sudah hampir 22 tahun ya teman-teman. Ini dulu beli sekitar harga 55.500.000, beli di sekitar Banyumanik sini, namun platnya ini plat K, sudah saya rubah dan saya balik nama ya teman-teman. Pengalaman saya sendiri, hal-hal rawan dan juga harus diperhatikan penting ketika membeli Suzuki Futura. Kelemahannya itu biasanya di sini teman-teman. Nih, sebelum kalian membeli itu pastikan sasisnya itu depan sini, ini ya teman-teman, itu masih utuh. Ini depan punya saya itu sebenarnya waktu itu tuh bagus, tapi untuk menanggulangi karena daerah bawah sini rawan, chassis bawah sini itu biasanya tidak sering terkontrol karena yang pertama, satu, mobil ini mobil niaga, sering digunakan untuk kerja, jadi tidak sempat untuk mengontrol ya teman-teman. Pastikan chassis depan sini aman, belum keropos. Kenapa saya tunjukkan yang paling rawan tuh di situ? Karena yang pertama, satu, mobil ini bermesin depan atau mesin di bawah kita. Begitu juga dengan penumpang atau supir itu di atas dan di depan. Jadi bebannya itu dua teman-teman. Yang pertama, mobil ini chassisnya gandul mesin, terus bebannya ditambah penumpang kanan dan kiri serta driver. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Terus yang kedua, ini teman-teman, biasanya sini chassisnya sini untuk Suzuki Futura sendiri biasanya di sebelah sini tuh gampang keropos. Karena apa? Yang pertama, satu, faktor umur teman-teman, dan juga ini talangnya sini tuh biasanya airnya tuh jalannya tuh tidak begitu lancar karena dempulan bawaan pabrik itu tidak terlalu lurus, jendol-jendol gini teman-teman. Nah ini yang belakang masih ori ini, jadi jendol-jendolnya sini tuh tidak lurus, tidak lempeng. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini motor kan tidak ada antisipasi ketika kecelakaan ya teman-teman. Jadi itu tidak ada mesin depan, namun mesinnya di bawah. Jadi ketika membawa Suzuki Futura sendiri perlu dihati-hati karena istilahnya sesuatu hal yang tidak ingin kita terjadi itu kan
kita tidak bisa menanggulanginya dengan cara kita harus ngecek di sini, karena untuk Suzuki ini tidak ada istilahnya alang-alangan karena mesinnya di bawah. Jadi kalau umpamanya kecelakaan itu langsung remuk teman-teman. Jadi yang harus diperhatikan tuh daerah sini, dashboard depan sini. Itu biasanya kalau umpamanya yang sudah kecelakaan itu pasti dempulan. Terus dashboardnya di sini sudah mulai nerata atau pecah-pecah itu. Terus dashboardnya intinya masangnya tuh tidak bisa rapat. Ini masih bagus teman-teman, itu masih ori, belum ada yang kropos, itu masih ori bagus. Terus dashboardnya juga utuh. Terus ini juga utuh ya teman-teman. Bagian depan sini harus diperhatikan itu. Terus mulai dari talang sini ini juga harus diperhatikan. Terus ini saya mohon maaf, ini contohnya sudah rusak ya, karena itu dulu ketika beli katanya si penjual ini mobil sebenarnya tidak sering dipanaskan, namun ketika di garasi talangnya itu yang sebelah kanan itu sering kecipratan, jadi posisi air itu tidak jalan maksimal, jadi membuat kropos. Dan ini kalau dilas atau dicat ulang ini harus ngelas dan harus nyopot plafon dengan biaya sudah diperkirakan 1,5 juta. Karena apa kok mahal ya? Karena satu, ini harus nyopot plafon dan ini harus nutul satu-satu karena ini sudah keropos lumayan. Jadi itu yang membuat mahal, itu harus nyopot plafon itu, karena takutnya kalau tidak nyopot plafon nanti ketutul las, takutnya kobong itu. Terus biasanya tangkinya ini teman-teman, dan tangki, terus dudukan aki sini. Dudukan aki, kenapa saya bilang dudukan aki harus diperhatikan? Ini mobil aki posisi di bawah, begitu juga dekat dengan ban depan sebelah kanan, di bawah, tepatnya di bawah pengemudi ya teman-teman. Jadi kalau melewati genangan air itu otomatis akan nyiprat teman-teman. Jadi akinya itu untuk Suzuki Futura sendiri biasanya di sini tempat akinya itu keropos, dan ditakutkan kalau kalian membeli itu nanti kalau tidak dilihat itu nanti takutnya keropos dan malah jatuh, itu kan bahaya lagi itu. Terus yang kedua, tangkinya dipastikan utuh, tidak penyok, karena tangkinya di dekat ban sini, ban belakang, takutnya nanti kecipratan atau kelemparan aspal atau batu natap sana kan tidak tahu tangkinya. Terus pastikan lagi chasis-chasisnya utuh, mulai dari sini ini utuh, ini masih bagus untuk mobil saya ini, chassisnya utuh. Terus bumper ya teman-teman. Terus sama itu AC-nya juga teman-teman. AC-nya itu juga harus dilihat, karena apa, walaupun ini mobil niaga, kalau kalian beli AC-nya sudah nyala itu mengurangi biaya teman-teman, karena untuk pasang Suzuki Futura kalau pasang AC itu biayanya cukup mahal, apalagi yang Denso. Untuk kompresornya saja itu sekitar 3 juta atau 3,5 jutaan ya teman-teman, itu yang Denso. Kalau yang Sanden takutnya itu kedepannya tidak dingin.
Terus diperhatikan juga mesinnya tidak pincang, mesinnya normal, enak, tarikan oke. Terus setir bagian depan sini, ciri khas Futura itu kan biasanya orang melihat dari setir. Kalau untuk Suzuki Futura sendiri, setirnya sini itu cepat rusak karena ketika kalian membuka jok depan itu pasti akan gasrok ini teman-teman, gasrok setir, karena ini tidak bisa mundur secara jauh ya teman-teman. Jadi otomatis harus kena ini dan lama kelamaan akan grepes seperti ini. Itu terus mulai dari dashboard utuh, door trim sini juga utuh, terus joknya juga bagus. Terus untuk Suzuki Futura sendiri biasanya kelemahannya di sini teman-teman, di karet sini. Kenapa saya bilang itu? Karena Suzuki Futura sendiri mungkin yang pertama bisa dibilang faktor umur juga bisa. Terus karetnya ini minta diganti juga bisa, tapi biasanya Suzuki Futura di depan pintu sini, pintu depan itu biasanya bocor teman-teman. Padahal tidak ada yang lubang, jadi airnya itu apalagi kalau pas posisi miring, airnya masuk ke sini dan masuk ke sela-sela sini dan membuat bisa netes di kursi atau di jok teman-teman. Itu sini juga harus diperhatikan karena karet-karetnya sini itu biasanya mudah rembes ya, mungkin bisa diakibatkan oleh faktor usia juga bisa itu. Terus pastikan kaca-kacanya juga bagus, tidak pecah, tidak baret-baret itu. Terus mulai dari gas, pedal rem, pedal kopling itu juga harus diperhatikan. Terus soket-soket di sini, mulai dari soket lampu, soket tip, soket AC dan lain-lainnya, soket mesin, soket alternator itu. Terus itu box evaporator ini bawaannya AC bawaan Suzuki Futura sama pasangan itu sudah pernah saya buatkan video ya teman-teman, cari aja di video saya itu. Terus pastikan lagi kisi-kisi AC bisa digunakan dengan maksimal, bisa di kanan kiri, bisa diarahkan dengan baik. Kalau yang blower, pastikan blowernya bisa hidup dengan baik nyalanya. Terus yang harus diperhatikan lagi, yang sangat rawan itu ya teman-teman, biasanya itu di sini teman-teman, yang sangat rawan di bagian sini, pijaan tengah sini, seperti contohnya ini. Kenapa saya bilang harus diperhatikan atau dicek dengan baik? Ini biasanya menipu teman-teman. Terkadang ada yang dibordas bagus, tapi ternyata bawahnya keropos, harus nambahi besi lagi, ngelas lagi. Kenapa saya bilang hal ini rawan? Karena ini kalau hujan deras kalian nerjang air, itu terkadang airnya itu masuk ke sela-sela sini walaupun itu terkadang rapat. Itu yang pertama, itu satu, terkadang airnya bisa masuk sendiri. Yang kedua, kalau kalian nyapu, terkadang nyapunya tidak bersih terus nyumbat di sini, itu membuat keropos. Apalagi ini kan langsung dekat dengan ban, kalau otomatis ban melewati genangan air otomatis akan masuk di bawah sini, dan lama-lama kalau terkena air genangan lama-lama menjadi keropos, apalagi kalau air asin ya teman-teman itu. Dan juga kalau kalian membawa penumpangnya
kemproh, tidak tidak mau menjaga kebersihan khususnya di sendalnya, itu membuat sininya cepat kotor dan mudah karat karena kotorannya tidak bersih. Itu ya teman-teman. Itu terus mulai dari sini, pintu-pintu sini harus diperhatikan. Pintu-pintu sini normal, tidak karat, tidak kropos. Ini hal-hal yang harus diperhatikan itu, karena yang pertama, satu, ini kan mobil tua tahun 2001 teman-teman, jadi harus diperhatikan. Terus mesin ya teman-teman, Suzuki Futura sendiri ini memiliki mesin 1500 cc, yang dimana ini 1500 cc dengan 5 percepatan dan 1 mundur ya teman-teman. Itu biasanya untuk Suzuki Futura sendiri yang bawaan pabrik, kondensornya itu berada di depan radiator, jadi dinginnya lebih maksimal. Terus pastikan kompresornya bagian sini tidak kropos, mesinnya bersih, tidak banyak karat. Biasanya itu banyak Suzuki Futura yang tidak terawat, itu mesinnya karat dan tidak bersih. Walaupun sebenarnya kalau kotornya seperti ini itu kotor-kotor wajar, karena kotor-kotor berdebu. Terkadang ada yang tayangan, gila nih teman-teman. Terus pastikan besoknya ini, terus dicek kaki-kakinya. Untuk kaki-kakinya sendiri menurut saya untuk Suzuki Futura ini terkadang itu keras, karena yang pertama, satu, ini kan mobil digunakan untuk niaga, jadi setelan shocknya itu setelan shock keras. Jadi jangan anggap untuk Suzuki Futura sendiri kalian beli ingin seperti Suzuki atau Suzuki Toyota Avanza, itu tidak teman-teman. Ngimpi ya teman-teman kalau kalian membayangkan seperti itu. Terus yang harus diperhatikan lagi ya teman-teman, engsel pintu sini itu tidak kropos, dan ketika menutup itu tidak berbunyi. Karena apa? Engsel depan sini khususnya kalau hujan itu langsung terkena air teman-teman, jadi itu membuat kropos, dan biasanya sini itu jarang terpantau teman-teman. Ini apalagi sini ini tidak ada penutupnya. Terus diperhatikan juga ya teman-teman, selebor depan, bagian kanan dan kiri, selebor belakang itu dipastikan sini tidak keropos ya teman-teman. Karena yang pertama, satu, faktor usia juga mempengaruhi ya teman-teman. Terus bodinya masih baik, bagus, syukur-syukur bisa mendapatkan bodi yang kaleng. Walaupun banyak baret pemakaian, tapi masih kaleng, jadi kalau ngecat itu masih bisa buat jangka panjang. Terus dari sini teratak catnya pada, terus sini, terus lampu juga, lampu itu dipastikan kalau bisa mendapatkan yang baik, bagus, yang putih, tidak kuning. Walaupun sebenarnya bisa diganti, tapi istilahnya mengurangi biaya untuk pengeluaran ya teman-teman itu. Terus syukur-syukur ya mendapatkan velg yang racing itu. Terus pastikan tidak banyak peyok. Terus juga shocknya ya teman-teman, itu pernya terus dipastikan ya teman-teman, mulai dari spare terus shocknya itu istilahnya normal lah, tidak terlalu keras ya, tidak terlalu empuk banget, tidak bocor. Terus gardanya juga utuh, tidak cowel, tidak tekok itu. Terus karena ini mobil atau mobil sudah lumayan tua, itu biasanya untuk gardanya sendiri, gardanya itu ya teman-teman, biasanya kalau dipakai untuk gigi 4 atau gigi 5 itu
biasanya dengung teman-teman. Dengungnya itu ketika posisi bantar itu dengungnya kayak bis seperti itu nih teman-teman. Gardan juga harus diperhatikan. Terus knalpot juga tidak keropos, karena faktor usia juga bisa mempengaruhi knalpot. Terus yang paling utama itu biasanya itu di sini teman-teman. Saya kasih tahu itu ini karena mobil tua, dan juga kalau umpamanya dikasih karpet terus tidak sering dikontrol atau dilap, biasanya di sini itu kropos teman-teman. Ini di sini lantainya itu kropos karena satu, biasanya air masuk dekok setelah ngecembeng di sini dan membuat kropos. Itu biasanya itu di sini airnya itu lantai depan pengemudi bagian kanan dan kiri itu biasanya gampang kropos ya, karena itu tadi airnya itu yang saya bilang tadi itu teman-teman. Jadi airnya itu masuk dari sini terus jatuh ke sini, ngecembeng di situ, istilahnya ngumpul. Dan kalau dikasih karpet tidak sering dikontrol, tidak sering diresap, airnya itu membuat keropos lantai itu. Terus mungkin itu saja ya teman-teman. Menurut pendapat saya pribadi, saya juga mohon maaf bila mana ada perkataan saya yang tidak sopan ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Semoga video yang saya buat ini bisa selalu bermanfaat dan juga menghibur kalian semua. Tujuan saya hanya memberikan informasi serta manfaat buat Anda semua, dan juga dipastikan mulai dari mesin juga suaranya enak, tidak pincang ya teman-teman. Tenaga juga enak, akselerasi juga enak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang sudah melihat video ini sampai akhir, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Begitu juga dengan pembuangan air AC-nya itu berjalan dengan lancar. Airnya turunnya deres itu ya teman-teman. Dipastikan itu juga untuk yang ada AC-nya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.